Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Fajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai model matematika perubahan perasaan setelah putus pacaran. Next. Kelompok 2 terdiri dari 6 anggota, yaitu ada Syahwa Novelina, Kasih Bijaksana Karunia Ilahi, Aditya Yoga Sadana, Bagas Adnan Rashid, Brigita Hirnira Kusuma Esi, dan yang terakhir Yanda Nur Hasanah. Next. Yang pertama, kita akan membahas motivasi bentuk model, selanjutnya formulasi model, yang ketiga hasil analisisnya, dan yang keempat adalah interpretasi dan kesimpulan. Next. Yang pertama, kita akan membahas motivasi bentuk model. Next. Nah, fenomena putus cinta itu pastinya sering terjadi di kehidupan, terutama di kehidupan anak muda seperti kami. Menghadapi masa-masa sulit setelah putus cinta bisa sangat menantang. Memahami perubahan perasaan setelah putus cinta dapat memberikan rasa lega dan arah bagi mereka yang sedang berusaha pulih. Dengan model matematika ini, kita bisa mengenali berbagai faktor seperti lamanya hubungan, ketegaran hati masing-masing individu, support system, hambatan untuk move on, serta perubahan pribadi. Model ini akan membantu kita untuk melihat bahwa proses pemulihan ini bisa dikelola dan dipahami, dan juga memberikan harapan bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa bangkit kembali dan melanjutkan hidup dengan lebih kuat dan penuh percaya diri. Next. Oke, berikutnya Selanjutnya, eh, formulasi model oleh Yanda terlebih dahulu. selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang formulasi model. Bisa di next. Eh, untuk pertama, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan perasaan setelah putus cinta. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama yaitu durasi hubungan, yang kedua kenangan yang tertinggal, yang ketiga support system, serta yang terakhir yaitu ketegaran hati. Selanjutnya juga ada asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu perasaan keduanya hanya dipengaruhi oleh faktor yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua, perasaan keduanya memiliki nilai awal positif kurang dari 100 setelah putus. Yang ketiga, tidak ada pihak ketiga dalam kasus ini, serta dalam kasus ini pasangannya adalah pria dan wanita. Ya, terkait pemodelannya. Yang pertama dari sudut pandang si pria, karena tadi faktor-faktornya adalah eh, perasaan pengaruh dari faktor yang membuat A bertambah itu sendiri, kemudian yang membuat A berkurang, kemudian ada juga pengaruh dari perilaku dari wanita terhadap pria, pengaruh interaksi keduanya, dan eh, A dan B-nya itu sendiri adalah besar perasaan pria terhadap wanita dan B-nya besar perasaan wanita terhadap pria. Sehingga dari sudut pandang si pria, perubahan perasaan si prianya, yaitu dA per dt terhadap satuan waktu, adalah A kecil dikali A dikurangi B kecil dikali A ditambah C kecil dikali B ditambah D kecil dikali AB. Berikutnya, dari sudut pandang si wanita, dB per dt, yaitu perubahan B terhadap satuan waktu, adalah pengaruh G-nya perilaku dari si pria yang terhadap si wanitanya, kemudian yang H pengaruh interaksi keduanya terhadap wanita. Jadi kita bedakan koefisien pengaruh interaksi keduanya terhadap wanita dan terhadap si pria karena bisa jadi yang pria sangat berpengaruh, sangat terpengaruh oleh interaksi keduanya, sedangkan yang wanita bisa jadi tidak terlalu seperti itu. Sehingga pemodelannya menjadi E kecil kali B dikurangi F kecil dikali B ditambah G kecil kali A ditambah H kecil kali AB. Nah, berikutnya karena yang A dikurangi B dikali A itu kita bisa ubah menjadi suatu koefisien yang baru dengan M, sehingga M sama dengan
A dikurangi D, dan N sama dengan E dikurangi F. Dan definisinya mungkin juga berubah menjadi pengaruh dari faktor yang membuat A dan B berubah. Sehingga diperoleh pemodelan akhirnya seperti ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Syahwana Valina. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil analisisnya. Next. Dari pemodelan sebelumnya, dimisalkan persamaan satu sama persamaan satu yaitu DADT sama dengan MA ditambah CB ditambah DAB sebagai F1 dan persamaan kedua yaitu DBDT sama dengan NB plus GA plus HAB sebagai F2. Nah, kemudian kita dapat matriks Jacobi-nya sebagai berikut. Next. Dengan meninjau saat DADT sama dengan 0 dan DBDT sama dengan 0, dapat diperoleh, maaf, belum. Dengan meninjau saat DADT sama dengan 0 dan DBDT sama dengan 0, dapat diperoleh titik equilibriumnya sebagai berikut. Yang pertama, titik equilibrium trivial yaitu AB sama dengan 0,0, dan yang kedua, titik equilibriumnya sebagai berikut. Karena untuk titik equilibrium yang kedua, perhitungan nilai eigen dari matriks Jacobi-nya cukup sulit, maka akan ditinjau kestabilan untuk titik equilibrium trivial saja, yaitu 0,0. Next. Eh, untuk titik equilibrium yang pertama, yaitu A, B sama dengan 0,0, diperoleh matriks Jacobi-nya sebagai berikut. Nah, kemudian diperoleh lambda 1 dan lambda 2-nya sebagai berikut. Jika bagian real dari lambda 1 dan lambda 2-nya kurang dari sama dengan 0, maka titik tersebut stabil. Sedangkan jika bagian real lambda 1 dan lambda 2-nya tidak kurang dari sama dengan 0, maka tidak stabil. Lebih lanjut, kalau bagian real dari lambda pertama dan lambda keduanya kurang dari 0, maka titik tersebut stabil asimtotik. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Kasih Wijaksana Karunia Ilahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi dari berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, pada interpretasi ini, kita dapat membaginya menjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, ketika dA per dt-nya lebih dari 0 dan dB per dt-nya lebih dari 0, artinya perubahan perasaan dari kedua yaitu positif, berarti pria dan wanita balikan. Yang kedua, ketika dA per dt-nya lebih dari 0 dan dB per dt-nya kurang dari 0, berarti perasaan pria itu positif dan perasaan wanita itu berubah menjadi negatif. Dan berarti pria gagal move on. Yang ketiga, ketika dA per dt-nya kurang dari 0 dan dB per dt-nya lebih dari 0, yang berarti sebaliknya dengan yang kedua tadi, artinya wanita gagal move on. Untuk yang keempat, ketika dA per dt-nya 0 dan kurang dari 0 dan dB per dt-nya juga kurang dari 0, yang berarti keduanya akan saling tidak suka. Yang berarti pria dan wanita ini akan move on. Dan yang terakhir, ketika dA per dt-nya sama dengan 0 atau dB per dt-nya sama dengan 0, maka baik pria atau wanita gagal move on. Next. Selanjutnya, untuk interpretasi berdasarkan laju pengaruh. Nah, secara umum, model tersebut menggambarkan bahwa perubahan perasaan pria akan berubah karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Itu adanya faktor yang menambah dan mengurangi perasaan pria terhadap wanita, keduanya terhadap pria. Begitu juga untuk perasaan wanita terhadap pria. Dari sudut pandang pria, dapat diinterpretasikan laju pengaruh yang ada sebagai berikut. Pertama, jika M-nya 0 dan C-nya 0. Jika M-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0. Nah, jika D sama dengan 0, maka dA per dt menjadi 0. Akibatnya, A akan menjadi konstan. Berarti apapun yang dilakukan oleh wanita tidak akan berpengaruh terhadap perasaan pria. Jika D lebih dari 0, maka
A per DT sama dengan DAB yang lebih dari 0. Meskipun sudah putus, pria dan wanita masih sering berinteraksi, yang mengakibatkan pria gagal move on. Jika D kurang dari 0, maka DA per DT sama dengan DAB yang kurang dari 0. Artinya, ada interaksi antara pria dan wanita yang membuat pria ini tidak suka lagi dengan wanita, membuat pria lebih cepat move on. Next. Bisa di next. Selanjutnya, jika C lebih dari 0. Jika D yang sama dengan 0, maka DA per DT sama dengan CB yang lebih dari 0. Artinya, perilaku positif wanita membuat perasaan pria tumbuh kembali, membuat pria gagal move on dan terus memikirkan wanita. Lalu, jika D lebih dari 0, maka DA per DT sama dengan CB tambah DAB lebih dari 0. Meskipun sudah putus, keduanya masih sering terjadi interaksi, ditambah dengan wanita yang berperilaku baik mengakibatkan pria masih berharap kepada wanita. Lalu selanjutnya ketika D-nya kurang dari 0, maka DA per DT sama dengan CB tambah DAB. Nah, di sini walaupun wanita berperilaku positif kepada pria, perasaan pria ini juga tergantung dengan interaksi antara keduanya yang terjadi. Jika masalahnya cukup parah, bisa jadi DA per DT-nya kurang dari 0 yang membuat pria akhirnya move on. Selanjutnya, ketika C kurang dari 0, jika D sama dengan 0, maka DA per DT sama dengan CB kurang dari 0. Adanya perilaku wanita yang membuat pria menjadi lebih membencinya, yang akhirnya membuat pria move on. Jika D lebih dari 0, maka DA per DT sama dengan CB tambah DAB lebih dari 0. Jadi meskipun sudah putus, keduanya masih sering terjadi interaksi, dan meskipun perilaku wanita memberikan nilai negatif, tetapi faktor positif pria masih meningkatkan perasaannya, mengakibatkan pria masih berharap pada wanita. Jika D kurang dari 0, maka DA per DT sama dengan CB ditambah DAB kurang dari 0. Artinya terjadi interaksi yang tidak baik antara pria dan wanita, sehingga pria merasa benci terhadap wanita dan akhirnya move on. Next. Oke, di sini saya Didio Yoga Sadana akan melanjutkan penjelasan terkait interpretasi berdasarkan laju pengaruh. Jadi di sini pertama jika M lebih dari 0, kita meninjau jika faktor-faktornya berpengaruh secara positif untuk perasaan A. Di sini kita tinjau yang pertama jika C sama dengan 0 dengan D sama dengan 0, maka DA per DT-nya sama dengan MA, di mana ini bernilai positif. Yang artinya perasaan pria meningkat seiring waktu karena faktor-faktor yang positif, sehingga kemungkinannya gagal move on karena tidak ada interaksi antara keduanya. Lalu jika D positif, maka DA per DT sama dengan MA plus DAB yang bernilai positif. Perasaan pria meningkat karena faktor-faktor positif bersamaan dengan interaksi positif, mengakibatkan prianya bisa jadi balikan ataupun gamon, tergantung dari perasaan si B. Lalu yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka DA per DT sama dengan MA plus DAB lebih dari 0. Di sini dengan asumsi M lebih dari mutlak D, yang artinya maka meskipun perasaan pria meningkat karena faktor-faktor positif, tetapi terjadi interaksi buruk antara pria dan wanita yang di sini rada kebalik penjelasannya di sini meskipun terjadi interaksi buruk antara pria dan wanita, tapi di sini kita mengambil bahwa faktor-faktor positifnya lebih besar daripada interaksi buruk tersebut sehingga kemungkinan besarnya pria tetap gamon. Lalu jika C-nya positif dan D-nya 0, maka DA per DT sama dengan MA plus CB yang bernilai positif. Artinya perasaan pria meningkat seiring waktu akibat faktor-faktor positif dan akibat pengaruh perilaku wanita ini berpengaruh meskipun tidak ada interaksi antar keduanya. Lalu jika C-nya positif dan D-nya positif, maka DA per DT sama dengan MA plus CB plus DAB lebih dari 0. Jadi perasaan pria meningkat seiring waktu didukung oleh faktor-faktor positif, pengaruh dari perilaku wanita, dan interaksi positif, sehingga kemungkinan besar balikan. Lalu jika D-nya kurang dari 0, maka DA per DT sama dengan MA plus CB plus DAB yang bernilai negatif. Di sini dengan asumsi
M dan C-nya kurang dari mutlak D. Maka perasaan pria menurun karena interaksi buruk antara pria dan wanita. Meskipun ada faktor-faktor positif dan pengaruh perilaku wanita terlihat baik. Next. Next. Oke, di sini kita lanjut jika C-nya bernilai negatif, ini masih untuk kasus M-nya bernilai positif. Jadi jika C-nya negatif dan D-nya 0, maka DA per DT sama dengan MA plus CB kurang dari 0 dengan asumsi M kurang dari mutlak C, sehingga perasaan pria semakin menurun disebabkan oleh pengaruh perilaku wanita, meskipun pria didukung oleh faktor positif. Lalu selanjutnya jika D-nya yang positif, maka DA per DT-nya sebagaimana tertulis di situ bernilai positif dengan asumsi M dan B lebih dari mutlak C, sehingga perasaan pria meningkat didukung oleh interaksi pria dan wanita serta faktor-faktor positif, meskipun pengaruh perilaku wanitanya mungkin negatif sehingga kemungkinan besar gamon. Lalu jika D kurang dari 0, maka DA per DT-nya kurang dari 0 dengan asumsi M kurang dari mutlak C dan mutlak D. Maka perasaan pria semakin menurun disebabkan oleh interaksi pria dan wanita yang buruk disertai pengaruh perilaku wanita itu sendiri, meskipun pria didukung oleh faktor-faktor positif. Lalu di sini untuk kasus yang terakhir jika M-nya negatif, kita tinjau untuk jika C positif, jika D-nya 0, C-nya 0, maka DA per DT kurang dari 0. Sehingga perasaan pria semakin menurun dikarenakan faktor-faktor negatif sehingga kemungkinan move on. Lalu jika D-nya positif, maka DA per DT positif dengan asumsi mutlak M kurang dari D, sehingga perasaan pria semakin meningkat akibat adanya interaksi positif, meskipun terpengaruh faktor negatif. Lalu jika D kurang dari 0, maka DA per DT kurang dari 0, sehingga perasaan pria semakin menurun akibat faktor-faktor negatif yang disertai dengan interaksi negatif antara pria dan wanita, sehingga kemungkinan move on. Lanjut, next slide. Jadi di sini jika C-nya positif dan D-nya 0, maka DA per DT positif dengan asumsi mutlak M kurang dari C. Tidak terjadi interaksi antara pria dan wanita, tetapi ada kenangan perlakuan positif dari wanita yang membuat perasaan pria menguat meskipun pria sendiri tidak terdorong oleh faktor positif. Lalu jika D lebih dari 0, maka DA per DT lebih dari 0. Terjadi interaksi positif antara pria dan wanita meskipun pria sendiri tidak terdorong oleh faktor positif yang menyebabkan perasaan menguat. Lalu jika D-nya negatif, maka DA per DT negatif dengan asumsi mutlak M dan mutlak D kurang dari lebih dari C. Maka meskipun wanita berperilaku baik ke pria, perilaku pria sendiri membuat perasaannya negatif dan interaksi yang terjadi pun negatif. Sehingga akhirnya pria move on. Lalu untuk kasus yang terakhir, jika C-nya negatif, jika D-nya 0, maka DA per DT 0, DA per DT-nya negatif. Walaupun tidak terjadi interaksi antara pria dan wanita, tetapi pria dan wanita saling membenci satu sama lain, hingga akhirnya move on. Lalu jika D positif, maka DA per DT negatif dengan asumsi mutlak M dan mutlak C lebih dari D. Artinya keduanya masih sering terjadi interaksi positif, meskipun perilaku wanita ke pria negatif dan sebaliknya, mengakibatkan pria lebih cepat move on. Dan kasus yang terakhir banget, jika D-nya negatif, maka DA per DT negatif, terjadi hubungan yang tidak baik antara pria dan wanita, sehingga pria merasa benci terhadap wanita dan akhirnya move on. Next. Jadi ini untuk kesimpulan akhirnya. Kesimpulannya putus cinta memang menyakitkan. Karena tadi analisisnya ribet banget dan kasus-kasusnya juga banyak. Oke, jadi mungkin untuk hasil presentasi video untuk kelompok kami cukup sekian. Aku mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.